Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita YouTube KF4 Awam. Masih bersama saya. Halo. Ya, kita hari ini topiknya cukup menarik ya, karena seputar liver kita atau penyakit juga yang sering dijumpai di zaman modern ini, yaitu fatty liver ya. Bahkan ada yang beranggapan kalau makan tinggi lemak yang sudah kita buktikan di video kita sebelumnya ya, rasio kalori ya, itu disimak ya teman-teman, jangan lupa ya, itu disimak. Jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya kita itu di ketofastosis tinggi lemak atau bukan ya. Aku tidak akan jelaskan di sini. Jadi ini menanggapi begitu banyaknya anggapan karena tinggi lemak, nanti jadi fatty liver ya kan, belum lagi yang lain. Nah, ini yang mau kita bahas saat ini ya. Oke, tapi sebelum itu pastikan teman-teman apa tuh? Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng ya. Oke, kita langsung mulai ya. Apakah fatty liver disebabkan oleh pola ketofastosis? Ya. Ini kita langsung kita mulai masuk ke materi supaya teman-teman tidak berlama-lama ya. Oke, liver kita kalau sehat punya penampakan sel-selnya seperti ini ya. Jadi kalau dibedah sel-sel liver yang sehat itu penampakannya seperti ini ya. Nah, kalau fatty liver itu penampakannya seperti ini nih. Nah, jadi kayak terkesannya ada obesnya ya. Ya, sel-selnya agak obes. Nah, obesnya di mana? Nah, itu yang warna putih-putih itu, ya. Jadi warna putih itu menunjukkan ada obesitas di sel-sel livernya, ya. Nah, sempat aku searching, sempat aku telusuri literatur, referensi di internet, ada yang memberikan satu tahapan gambaran infografik gitu ya, bagaimana eskalasi kerusakan liver. Nah, ini linknya sudah tersedia di situ, jadi teman-teman nanti bisa cek ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi dari liver yang normal, kemudian faktor penyebabnya itu berbagai macam ya. Ini kalau nggak salah jurnalnya bilang multi-hit. Ya, jadi ada banyak faktor yang mendukung untuk terjadinya fatty liver. Nah, tapi yang jelas kita mau tahu sama-sama apakah betul makan lemak, ya, makan tinggi lemak, kemudian menyebabkan fatty liver, ya. Fatty liver yang mana, Mas? Nah, itu NAFLD, ya, non-alcoholic fatty liver disease, ya. Kalau NASH itu non-alcoholic stereotipik atau lupa saya, stereotipik hepatosis kalau nggak salah. Nah, kalau cirrhosis itu sudah kerusakan hati yang paling parah ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, nanti sambil pelan-pelan dibaca, di screenshot ya, eskalasi kerusakan liver ini tahapannya seperti ini ya. Kita mau fokus di satu ya, itu yang ini dulu ya, karena kita mau konsen di tahapan terjadinya fatty livernya, NAFLD-nya, non-alcoholic fatty liver disease, atau sekarang sudah diganti kalau nggak salah jurnal terbaru istilahnya MAFLD, Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Jadi fatty liver itu atau perlemakan hati itu terkait dengan problem di metaboliknya. Jadi bukan hanya sekedar alkohol atau non-alkohol. Non-alkohol itu lebih ke arah metabolik sebenarnya, non-alkohol ya. Nah, jadi kita nanti fokus di sini. Nah, ini pertanyaan yang mau kita jawab. Kenapa bisa terjadi akumulasi lemak di liver? Ya, jadi dari gambar yang tadi kita bisa langsung zoom ya, dari normal liver kemudian menjadi fatty liver. Nah, kita bisa baca di situ. Ada faktor yang pertama insulin resistant dan itu de novo lipogenesis. Jadi pada dasarnya fatty liver itu ada akumulasi lemak di dalam sel-sel livernya seperti di slide awal tadi ya.
perbedaan sel liver yang sehat sama sel liver di fatty liver. Jadi sel liver di fatty liver itu terjadi obesitas, ya. Jadi ada akumulasi fat di situ. Nah, menurut jurnal yang tadi aku tampilkan gambarnya tentang teori multi-hit, ya, itu ada pada saat stage ini ada 2 faktor, yaitu insulin resistant dan de novo lipogenesis. Ya, untuk sementara yang di kotak biru faktor genetik aku ini dulu karena itu aku bukannya menyepelekan, tapi tidak semua orang punya faktor genetik yang menyebabkan fatty liver. Karena apa? Kalau semua orang punya faktor genetik, maka ini cukup jadi penyakit yang serius, karena banyak orang mengalami genetik yang luar biasa, karena fatty liver itu cukup umum ditemui di zaman modern seperti ini. Jadi faktor genetik salah satunya, tapi tidak menjadi faktor tunggal. Nah, aku mau fokus di kotak merahnya ini, de novo lipogenesis dan insulin resistannya. Jadi dari insulin resistan di adipose tissue itu berarti gudang lemak kita yang di bawah kulit. Di bawah kulit ini di pipi, paha, perut, ya kan, terus ya semacam-macam lah. Itu terjadi insulin resistan, kemudian terjadi juga de novo lipogenesis, di mana di livernya sendiri terjadi de novo lipogenesis. Ini yang menyebabkan berkontribusi terjadinya NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Ya, itu singkatannya. Kalau sekarang yang terbaru kosakatanya sudah diganti dengan MAFLD, Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Oke, ini ada satu gambar juga yang cukup oke ya tentang berbicara tentang insulin resistan. Jadi setelah kita tahu 2 faktor tadi, insulin resistan dan de novo lipogenesis, kita sekarang masuk ke insulin resistan. Apa itu? Ya kan? Insulin resistan itu terkait dengan diet yang tinggi karbo. Ya, jadi pola makan yang tinggi karbo itu pasti akan di darah akan banyak terjadi glukosa yang tinggi. Nah, perbedaan glukosa sama karbohidrat aku sudah jelaskan di videoku sebelumnya. Simak ya, searching itu semua video-videoku di playlist Paham KF secara awam ya. Karena tingginya glukosa di dalam darah, aliran darah, maka tinggi juga kebutuhan akan adanya insulin. Nah, masalahnya sel-sel tubuh kita, terutama sel adipos, lama-lama menjadi resisten. Ya, kalau resisten terlihat nanti gula darah kita mulai agak lama turunnya, dari yang biasanya gula darah sesaat, kemudian turun harusnya kembali normal, ini kok turunnya agak butuh lama, bukan 2 jam lagi, mungkin butuh 6 jam. Mungkin bahkan butuh sampai besok paginya normal. Ya. Nah, akibat ini tentunya terjadi banyak problem kesehatan yang lain, seperti apa coba? Nah, itu timbulnya penimbunan lemak di mana-mana. Ya, tidak hanya yang di bawah kulit aja, tapi juga timbunan lemak di organ-organ. Ya, termasuk salah satunya yang kita bahas saat ini, fatty liver. Nah, kok bisa, Mas? Kok bisa? Ini, insulin resistan itu paradigmanya seperti ini, ya. Itu gambar sel, ya. Kemudian di belakangku ini gambar sel. Kalau normal, pada saat ada glukos, insulin berfungsi sebagai anak kunci, dan akhirnya glukosnya bisa masuk ke dalam sel itu sendiri, sehingga glukos yang di darah tidak banyak-banyak beredar. Nah, insulin resistan ada 2. Entah reseptornya di sel itu mengalami kegagalan walaupun insulinnya bagus, atau insulinnya berfungsi tapi overflow, ya, terlalu banyak, terlalu sering hyper, terlalu sering berlimpah, sehingga kapasitas sel untuk menerima di dalam itu terlalu penuh, udah nggak bisa lagi nampung, ya. Nah, ini gambaran infografiknya seperti ini, insulin resistant.
Jadi bisa dipahami ya. Aku waktu itu kalau nggak salah sempat membahas juga tentang resistansi insulin ya. Nanti simak aja videoku ya, itu lebih detail, tapi kurang lebihnya sama ya. Nah, kenapa kok bisa resistansi insulin itu membuat akhirnya jadi fatty liver ya. Nah, ini ada satu grafik atau satu pathway di mana insulin itu memberi kontribusi besar terjadinya pembentukan trigliserid atau terbentuknya lemak di dalam sel ya. Jadi di dalam sel itu saat tinggi glukosa seperti yang digambar itu ya, glukosa masuk, insulinnya juga sudah connect ya kan, akhirnya glukosa bisa masuk. Nah, itu nanti glukosanya bertemu dengan FFA. FFA itu free fatty acid atau asam lemak yang juga masuk secara difusi ya, secara difusi. Kemudian dia bergabung dengan turunan dari glukosa tadi, gliserol 3P, menjadi bentuk DAG, diasilgliserol, yang ujung-ujungnya diasilgliserol ini nanti akan disimpan dalam bentuk intraselular TG atau trigliserida. Nah, jadi ini di sel mana ini Mas? Ini di sel yang di gudang kita nih, yang di bawah kulit, adiposit. Ya. Nah, ini SOP yang normal. Jadi kalau ada kelebihan apapun, glukos dan segala macam, itu pasti akan disimpannya di dalam gudang, di gudang dulu. Masalahnya gudang kita punya kapasitas. Tiap orang tidak bisa kita harapkan, oh kamu bisa menggemuk sampai 200 kilo, oh kamu bisa menggemuk sampai 300 kilo. Nggak mungkin. Ya, itu hanya beberapa orang aja. Ada banyak yang tetap kurus, makannya luar biasa banyak. Nah, itu teman-teman bisa bayangin sendiri, larinya kemana. Jadi kalau sudah penuh adiposnya, nah, FFA atau free fatty acid itu akan terjadi flux keluar. Flux keluar akhirnya larinya ke sel-sel atau organ lain selain sel gudang yang masih bisa terima kapasitasnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, di sini baru nanti dari kondisi sel adiposnya sudah nggak bisa terima lagi atau alias insulin resisten, sudah penuh kapasitas atau mungkin reseptornya sudah terjadi kerusakan ya kan, antara dua itu kan yang tadi insulin resisten di slide sebelumnya, maka akan terjadi pengalihan keluar free fatty acid asam lemak yang harusnya disimpan di sel adipos ke sel-sel lain ya, ke sel-sel lain, salah satunya di sel hati untuk disimpan di organ hati. Kenapa? Karena sel di organ hati yang masih bisa dengerin insulin. Bisa jadi di mata, bisa jadi di ginjal, bisa jadi di otot, seperti tadi yang digambar sebelumnya. Awalnya insulin resisten itu akhirnya mengarah ke permasalahan kesehatan yang lainnya, penumpukan lemak di mana-mana, di seluruh tubuh. Ya, ini yang tadi aku bilang, DNL, ya, DNL. Nah, ini singkatannya adalah de novo lipogenesis. Ya, di sini. Jadi setelah insulin resisten, kemudian de novo lipogenesis. Ini di liver. Insulin resistannya di sel adipos. Karena sudah insulin resisten di gudang, kapasitas sudah penuh, increase flux, masuk ke dalam salah satunya targetnya di hati terjadi de novo lipogenesis. Jadi, nah ini satu gambar yang bagus juga, ya, bahwa pada dasarnya insulin resisten itu overkapasitas di gudang adiposit, sehingga terjadi spillover, fatty acid yang spillover, asam lemak yang spillover, keluar, merembes bocor keluar dari gudang ke orang lain, ke organ lain, bukan orang lain, organ lain. Nah, ini biasanya dibilang lemak ectopic fat. Nah, jadi fat yang disimpan di organ yang bukan peruntukannya, bukan untuk penyimpanan. Nah, itu namanya ectopic fat, ya kan? Akumulasi. Nah, ini yang nanti akhirnya menjadi
fatty liver. Nah, itu di gambarnya juga terlihat tuh, accumulation in non-adipose tissue. Jadi, kita sekarang udah paham nih, insulin resistan di adipose tissue, kita sudah bahas kenapa bisa berkontribusi terjadinya fatty liver. Ya, dari sini kita udah bisa paham. Ya, sekarang kita masuk ke DNL-nya. Ya, kita masuk ke DNL-nya. Yuk, kita langsung masuk. DNL itu apa? De novo lipogenesis. De novo lipogenesis itu adalah proses yang seperti tadi udah ada increase flux, kemudian ditangkap sama sel liver, kemudian terjadi proses DNL. Tapi ternyata nggak cuman fatty acid loh. Nggak cuman fatty acid. Menurut jurnal ini, ya, karbohidrat sederhana, ya, monosakarida, lah dalam hal ini aku lingkarin ini, fruktos, ya, itu juga menyumbang terjadinya DNL, proses de novo lipogenesis. Ya, bisa terlihat di sini karbohidrat sederhana itu ada dua bagian, glukos galaktos, yang bisa digunakan oleh seluruh sel-sel tubuh, tapi hanya fruktos, satu jenis karbohidrat sederhana, namanya fruktos, ini hanya bisa dipakai di liver. Nah, itu terlihat di gambar, 90%, lebih dari 90%, itu di metabolisme di liver. Jadi kalau Anda memasukkan banyak buah, banyak makanan yang mengandung fruktosa, buah itu banyak mengandung fruktosa. Dari kata fruktos itu gula buah, atau yang dari produk-produk kemasan yang sekarang banyak beredar yang banyak mengandung HFCS, high fructose corn syrup. Nah, itu juga mesti hati-hati, ya. Itu hati-hati. Tanpa sadar Anda memasukkan fruktos yang lebih dari 90%, cuma liver yang bisa metabolisme. Nah, dari sini, dari fruktos ya otomatis berkontribusi terhadap banyaknya proses DNL di dalam liver. Ingat loh, ini sel liver ya teman-teman. Karena cuma liver yang bisa proses fruktosnya. Nah, kalau misalnya tadi yang di gambar sebelumnya itu increase flux. Increase flux-nya juga menambah beban terjadinya de novo. Yang ini kalau ada fruktos, nambah lagi. Bisa kebayang fatty liver-nya seperti apa. Ya, kebayang ya. Makanya ada satu jurnal, ya, ini gambar yang aku dapat, ya, itu alamatnya, ResearchGate, publication, nomor-nomor sekian. Judulnya adalah From Sugar to Liver Fat, dari gula menjadi lemak di hati dan kesehatan secara umum. Ya. Jadi dia menjelaskan bagaimana sistem biologi kita di manusia itu menunjukkan bahwa bagaimana terjadinya penyakit fatty liver yang bukan dipicu oleh alkohol, tapi non-alkoholik. Jadi ini bisa terlihat di sini yang aku kotakin merah, ya. Faktornya pertama dari apa yang kita makan, ada tinggi gula, ya, tinggi gula, glukosa ini sebenarnya, sugar ini maksudnya glukosa, dan juga pasti fat, ya kan. Sugarnya pasti akan menjadi DNL, fatnya juga langsung masuk berdifusi. Nah, kayak begitu deh. Kemudian yang dari adipose terjadi rembesan itu tadi, yang spillover, itu disebut NEFA, non-esterified fatty acid. Jadi fatty acid asal nama yang tidak teresterifikasi karena sudah over capacity, itu juga ikut masuk. Akhirnya terjadi akumulasi fatty acid, meninggikan proses DNL, terjadi penumpukan triacylglycerol, TAG, dan akhirnya masuk di cadangan penyimpanan lipid, tapi ini penempatannya bukan di gudang, tapi di sel lemak. Sehingga seperti yang tadi aku di slide awal, penampakan sel-sel liver yang obes.
Ya, ini bukan aku yang ngomong, ini jurnal. Ya, jadi aku cuma membantu mengawamkan, memberitahu seperti ini. Jadi, apakah betul makan tinggi lemak atau kolesterol menyebabkan terjadinya fatty liver? Bisa dijawab sendiri. Ya, apakah betul? Atau jangan-jangan, ya, atau jangan-jangan nih. Jangan-jangan tinggi lemak tapi dibarengi dengan ini. Nah, makanan juga tinggi karbohidrat. Ada gula, ada makanan segala macam, HFCS itu tadi, high fructose corn syrup. Kombinasi ini yang menyebabkan terjadinya fatty liver. Ya. Jadi teman-teman harus paham nih. Jangan karena di livermu terdeteksi fatty, terdeteksi lemak, terjadi pelemakan, langsung menyalahkan kamu terlalu banyak makan lemak. Tidak seperti itu. Ya. Harus paham fisiologinya, patofisiologinya, patogenesisnya, ya. Kronologinya apa dulu? Bukan, jangan berpikir karena makan lemak terus lemaknya karena nggak dipakai terus nempel di liver, masuk ke dalam liver. Tidak seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadinya insulin resistan? Apa yang menyebabkan terjadinya de novo lipogenesis? Ya, itu yang harus dipahami dulu. Jadi jangan buru-buru langsung, wah kamu harus hindari lemak. Ya, boleh dicek ke warrior-warrior yang sudah menjalankan, walaupun sudah makannya relatif dominan hewani, yang mungkin ada juga yang doyan tinggi lemak, lihat, livernya mengalami perlemakan. Tapi begitu digabungkan dengan tinggi karbohidrat, coba cek. Ya, coba cek. Oke, aku tutup dengan satu slide, satu quote dari yang namanya Oliver Sacks. Oliver Sacks, MD, medical doctor, dia seorang penulis buku dan juga ahli neurolog, ya, ahli saraf. Dia bilang begini, dalam meneliti sebuah penyakit, ya, kita dapat pengetahuan tentang anatomi dan biologi. Ya, kita dapat pengetahuan tentang anatomi dan biologi. Tapi dia lanjutkan. Tapi pada saat kita menganalisa orang dengan penyakit tertentu, orangnya ya, nah, kita baru dapatkan pengetahuan atau kebijakan. Kita bisa bijak, kita bisa punya respon yang bagus bagaimana kita hidup. Ya, jadi ini slide penutupku supaya teman-teman seorang ahli neurolog aja dia bisa harus paham bahwa fisiologi itu perlu, ya, anatomi dan biologi untuk merinci, untuk menganalisa kira-kira kenapa penyakit ini bisa muncul, kenapa ini tidak, apakah betul penyebabnya ini, ya. Jadi teman-teman mesti paham bahwa sesungguhnya fisiologi itu penting. Fisiologi itu jangan ditinggalkan. Boleh kita menganalisa atau mencari tahu apa nama penyakit yang kita derita. Sama seperti anggapan, oh kalau kamu makan banyak lemak, hati-hati, nanti livermu berlemak. Kamu nanti terjadi fatty liver. Moga-moga dengan video ini teman-teman bisa memberi jawaban, atau minimal tidak usah berargumen, tapi teman-teman bisa mengamini dalam hati bahwa tidak seperti yang dibilang di luar, karena saya makan tinggi lemak, kemudian akan terjadi fatty liver. Yang menyebabkan terjadinya fatty liver adalah kondisi resistansi insulin, insulin resistan, dan juga de novo lipogenesis. Di kondisi KF, kondisi insulinmu tidak resistan. Ya, di KF kondisi tubuhmu tidak mengalami de novo lipogenesis. Ya, yang terjadi adalah
lipolysis, bukan lipogenesis. Ya, oke teman-teman, sekian dulu video dari aku hari ini tentang apakah betul ketofastosis penyebab fatty liver. Jangan lupa pastikan subscribe dan bunyikan lonceng ya, supaya teman-teman selalu dapat notifikasi terbaru setiap kali ada video baru yang akan muncul ya. Akhir kata, saya tidak berlama-lama lagi. Teman-teman, salam sehat dan selalu simak channel ini. Terima kasih. Ciao.